Ini bukan RDP, ini semua server fisik saya yang saya akses via remote protokol di satu komputer dalam satu jaringan yang sama. Mereka semua saya pakai untuk menonton YouTube buat menambah jam tayang. Kalau orderan saya lagi sepi, biasanya saya pakai ke channel tumbal yang saya bikin mendadak. Ini rekaman layar real time di analitiknya. Channel ini ditonton 11.000 kali dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 minggu dan sudah mendapatkan 1.200 jam. Nah, di sini saya memulainya pada tanggal 28 Agustus ya. Saya mendapatkan jam tayang lumayan dan ini 9.10 atau tanggal 11 ya. Kurang lebih 13 hari. Channel ini kan saya monetin buat tambah-tambah koleksi channel monet saya untuk bermain short video. Ini channel tumbal yang saya monetin di video kemarin, baru 2 bulan udah mulai gajian 1 atau 2 jutaan. Ini baru satu channel ya, belum lagi channel-channel yang saya pamerin di video-video saya sebelumnya. Planningnya saya ingin mengurus 5-10 channel monet untuk bermain short video target US. Satu channel 1-3 jutaan. Kalau 5 channel kan bisa gajian 15 jutaan per bulan dari short video. Oke, lanjut ke topik cara mendapatkan 4.000 jam tonton YouTube dengan cepat. Di sini saya menggunakan komputer untuk mengklon Android atau bisa disebut dengan emulator. Di sini saya menggunakan emulator Memu. Nanti teman-teman kalau tidak mempunyai komputer, teman-teman bisa menggunakan cara ini di HP untuk bermain santai. Untuk step by stepnya sama kok, mirip-mirip. Yang membedakan di sini saya menggunakan emulator karena saya bermain barbar ya. Di sini saya menggunakan emulator Memu. Jika teman-teman mempunyai emulator kesayangan yang lain atau yang lebih ringan, bebas, sama aja kok. Karena yang kita butuhkan nanti hanya APK YouTube buat memplay video. Di sini saya memberikan contoh 8 tab Memu. Buat teman-teman yang mempunyai 2 HP lebih, tinggal ikutin aja stepnya. Di sini saya akan pergi dulu ke Google, saya membuka IP saya. Nah, selanjutnya saya akan mengoneksikan HP saya via kabel USB ke komputer untuk membagi jaringan via penambatan USB. Kenapa saya memilih penambatan USB bukan via hotspot? Karena saat kita on-off-kan sinyal untuk mengganti IP yang baru, si play videonya tetap berjalan dan tidak perlu menyambungkan ulang ke komputer walau sinyal kita on-off-kan. Masuk di bagian koneksi ke hotspot seluler dan penambatan, lalu aktifkan penambatan USB-nya. Pergi ke Google Chrome, lalu cek IP address sinyal HP kita. Lalu kita samakan dengan yang di emulator di komputer. Jika sudah sama, berarti kita sudah sukses membagi jaringan seluler kita ke emulator di komputer kita. Nah, selanjutnya jika akun teman-teman tergolong baru atau jarang dipakai menonton YouTube, kita akan menonton YouTube dulu untuk membuat history tonton. Tapi, lebih bagusnya akun yang teman-teman pakai buat menonton YouTube itu adalah akun tua. Akun tua yang rajin menonton YouTube dan menggunakan jaringan seluler sudah bisa dipastikan 90% permanen jam tayangnya. Lebih bagusnya lagi, studi tonton itu satu tema dengan video kita. Misal, channel teman-teman memancing ikan, kita tonton dulu beberapa channel memancing ikan. Teman-teman boleh menonton video short atau video panjang, sama aja kok. Yang jelas kita membangun history tonton di akun ini. Nah, kalau satu-satu kan lama untuk membangun history tonton. Biasanya saya memakai fitur Operation Synchronize untuk menggerakkan semua emulator di dalam satu tab. Jadi saya hanya mengklik satu tab ini dan saya masuk ke YouTube, lalu masuk ke bagian video short dan men-scroll-scrollnya untuk membangun history tonton dalam waktu yang bersamaan untuk mempersingkat waktu. Biasanya saya menonton 10-20 video short untuk membangun history secara random. Tapi kalau teman-teman mau sesuai tema menontonnya bebas. Di sini saya menyontohkan channel target gameplay bermain Roblox. Tinggal ketik aja di pencarian lalu scroll jika posisi sudah pas semua tab menonton video. Biarkan beberapa detik atau menit. Biarkan terlihat seperti manusia yang menonton untuk membangun histori tonton. Jika histori tonton dirasa sudah cukup banyak, kita lanjut ke tahap menonton video target. Di sini saya pastikan lagi kalau semua tab Memu ini semua terkoneksi ke jaringan seluler HP saya. Saya beralih ke HP saya dan saya off-kan sinyalnya. Lalu saya on-kan lagi, saya refresh dan terlihat di sini IP-nya belakangnya 63 ya. Saya cek di Memu, saya klik, saya refresh, terlihat 63. Oke, selanjutnya kita masuk ke YouTube. Lalu selanjutnya kita ketikkan judul video kita di pencarian YouTube dan cari video target yang ingin kita tonton. Jika tidak ketemu di bagian atas, teman-teman bisa scroll aja terus ke bawah, dan jika sudah ketemu di bagian sini, taruh aja mouse di bagian atas ini nih. Nah, misalnya ini contohnya ya, taruh aja mouse di bagian sini, dia akan terplay otomatis. Kita menontonnya dengan cara biarkan terplay otomatis di beranda YouTube aja dulu, nggak usah dulu diklik ya. Lebih bagusnya lagi kita
cek analitik real time channel kita. Kita buka YouTube Studio, kita cek analitiknya. Jika kira-kira 1 menit lebih kita play, real time-nya sudah bertambah 1, maka kita biarkan aja video YouTube ini terplay di beranda YouTube tanpa diklik. Dan kita bisa melanjutkan ke tab nomor 2. Tetapi jika tidak bertambah, setelah menunggu 1 menitan video terplay, teman-teman bisa melakukan interaksi dengan cara mengklik aktifkan suara di bagian sininya. Dan jika belum bertambah juga, teman-teman juga bisa klik interaksi mempercepat video ini, biar terdeteksi seperti manusia pada umumnya yang menonton YouTube. Jika di real time sudah terlihat bertambah yang barusan kita play, kita lanjut ke tab menu yang kedua. Kita lakukan langkah yang sama untuk mengganti IP. Saya akan kembali lagi ke HP saya dan saya akan on-off-kan sinyalnya. Lalu saya refresh, dari 63 sudah berubah jadi 210 belakangnya ya. Kita masuk cek ke menu lagi, ke tab menu. Jika sudah sama, kita lanjut ke play video target yang kedua. Kita buka YouTube, kita klik lagi di pencarian judul video target kita. Lalu kita share, scroll sampai ketemu, dan ingat nggak usah dulu diklik. Kita taruh aja mouse di atas video target, biarkan terplay otomatis di beranda YouTube. Video ini akan terus terplay kok, walau mouse kita gunakan geser ke sana sini. Kita cek lagi real time kita. Jika sudah ditunggu 1 menitan dan real time bertambah menjadi 2, berarti sudah sukses. Kita bisa lanjut ke menu yang ketiga dengan tahap yang sama seperti tadi. Tetapi jika belum, kita lakukan lagi interaksi seperti aktifkan suara dan mempercepat videonya. Dan jika belum juga bertambah, baru kita klik banget videonya untuk memastikan real humannya. Nah, jika sudah bertambah lagi di real time-nya, kita lanjut ke tab nomor 3. Kita on-off-kan sinyalnya, kita cek sudah sama atau belum. Nanti kalau sudah terbiasa, kita nggak perlu cek-cek lagi sinyalnya di My IP, karena sudah pasti berubah kok. Kecuali kalau ragu, baru kita cek lagi. Lakukan langkah ini secara berulang, sesuai kemampuan komputer teman-teman. Sanggup berapa tab menu kebukanya. Yang jelas, buat belajar ini kita lakukan mencek real time-nya secara berkala. Kita buka ya YouTube Studio-nya. Kalau udah terbiasa seperti saya, nggak perlu lagi nanti. Karena nggak mungkin juga orang yang order ke saya loginin akunnya untuk melihat analitik real time doang. Yang jelas, kalau belum bertambah di analitiknya, lakukan interaksi lagi dengan cara klik aktifkan volume suara, atau kalau belum bertambah juga bisa klik percepat video, dan kalau belum bertambah juga bisa langsung klik aja videonya untuk di play. Atau sekiranya tidak bertambah juga, kemungkinan itu akun kurang histori, atau biarkan 2 video aja dulu terplaynya. Yang lain bisa dipakai buat nonton video lain dulu buat bikin histori. Lebih banyak story lebih bagus. Makanya saya menyarankan menggunakan akun tua yang rajin aktif ketimbang akun baru. Setelah menonton video target selesai, jangan hapus story. Cukup play video orang lain aja dulu. Saran saya, teman-teman harus memiliki akun tumbal yang sangat banyak. Dan lebih bagusnya jika teman-teman sudah terbiasa dengan pempostingan, teman-teman bisa padukan dengan proxy. Tapi bukan proxy biasa ya, tetapi proxy mobile. Teman-teman bisa cari di Google. Banyak situs penjual proxy mobile di Google. Ini contohnya komputer saya, monitor utama lagi bikin video. Di monitor sebelah pada jalan channel-channel orderan saya. Kalau saya capek main on-off-kan sinyal, saya pakai proxy mobile untuk mempersingkat waktu. Tetapi harga proxy mobile cukup lumayan mahal. Makanya saya kalau lagi mau kerja, saya lebih memilih menggunakan jaringan seluler yang kuotanya lebih murah ketimbang harga proxy mobile. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komentar. Sesempatnya saya balas, insya Allah. Saya Om Dete mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.